Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkunjung di Desa Tamato, salah satu desa di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang beberapa tahun terakhir dalam pembangunan desa itu konsen dalam pengembangan pariwisata. Salah satu pariwisata desa yang akan kita kunjungi yakni Bulu Padido, yang kurang lebih 7 kilo dari ibu kota kecamatan. Seperti apa kisahnya, ikuti saya terus. Kita sudah tiba di Desa Tamato, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Ujung Loe. Inilah kita lagi di pelataran kantor desa, dan satu desa yang sedang konsen dalam pengembangan wisata desa. Sebentar kita akan mengunjungi lokasi titik wisata yakni Bulu Padido, yang kurang lebih 7 kilo dari ibu kota desa. Seperti apa kisahnya, ikuti saya terus. Ya, jadi kita sudah sampai di pertigaan Tamato menuju tempat wisata Bulu Padido. Kurang lebih 800 meter kita akan menempuh perjalanan melewati area perkebunan karet yang begitu sejuk dan nyaman. Ini adalah atribut rute menuju tempat wisata Bulu Padido. Kita akan menyusuri sepanjang perjalanan masuk di perkebunan karet kurang lebih 800 meter hingga sampai di Bulu Padido. Bulu Padido menyisakan banyak cerita-cerita unik di balik keberadaan gunung ini, yang mana seperti ditutur bahwa konon katanya ini adalah gunung batu yang berdiri tegak. Kemudian ketika kita sampai di atas, panorama alamnya begitu indah, kita bisa memandang Bulukumba ke segala arah, dan begitu banyak spot-spot wisata yang sudah disediakan. Seperti apa situasinya, ikuti perjalanan kami terus. Sahabat-sahabat desa di mana saja Anda berada, kembali ketemu dengan saya. Hari ini saya lagi di Desa Tamato, di titik wisata Bulu Padido. Sekarang kita sudah di pintu masuk Bulu Padido, ya, seperti ini pintu masuknya, dan kita akan masuk ke dalam, akan melihat seperti apa panorama alamnya di wisata Bulu Padido.
sudah sampai di teras Bulu Padido. Ini nampak sangat jelas papan nama Bulu Padido. Dari sini kita bisa memandang alam Bulukumba dengan begitu jelas. Di belakang sana yang jauh itu adalah Bangkeng Bukit, sebuah bukit yang merupakan lereng dari Gunung Bawah Karaeng yang memiliki legenda, yang disitulah nama Bulukumba kemudian disandarkan. Dari sini kita bisa melihat perkebunan karet yang menjadi wilayah HGU dari perusahaan PT London Sumatera. Ini kita bisa melihat bagaimana jajaran-jajaran pohon karet yang begitu rapi dan tertata. Kemudian kita bisa melihat di ini daerah Kajang Herlang. Kemudian di belakang sana kita juga bisa melihat ibu kota kecamatan Ujung Loe. Demikianlah posisi ketika kita berada di puncak wisata Bulu Padido. Bulu Padido ini sebagai salah satu wisata desa yang kurang lebih 3 tahun terakhir dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah desa Tamato dengan menggunakan dana desa atau dukungan APBDes. Ini luar biasa kemajuannya, dan tentu bahwa wisata ini ke depan bisa menjadi salah satu ikon wisata alam di Kabupaten Bulukumba, wisata alam dan wisata buatan. Seperti kita mendengar dari cerita-cerita dari leluhur secara turun-temurun bahwa bukit ini disebut sebagai Bukit Batu yang berdiri tegak, karena memang kita melihat badan daripada gunung ini itu memang berupa batu yang tersusun dari dasar hingga ke puncak.
Susunan batu ini memang cukup unik karena sepertinya batu-batu ini adalah batu-batu yang berukuran khusus. Tidak ada yang terlalu besar dan juga tidak ada yang terlalu kecil. Dan sepertinya bahwa batu-batu ini juga itu kelihatannya sudah terbentuk. Ini salah satu nilai yang cukup unik di Bukit Padido ini, yang menjadi latar dari wisata alam bukit atau Bulu Padido. Selain nilai historis yang menyertai keberadaan bukit ini, ada beberapa spot-spot wisata seperti ada tangga, kemudian ada kolam, dan beberapa tempat-tempat yang sudah ditata oleh pemerintah desa. Harapan kita ke depan bahwa dukungan daripada berbagai pihak itu sangat diharapkan, sehingga wisata alam dan buatan di Bulu Padido ini bisa semakin berkembang dan bersaing dengan wisata-wisata di daerah-daerah lain. Akan berbincang tentang seperti apa upaya-upaya pengembangan pariwisata di Desa Tamato, khususnya di Bulu Padido. Pak Desa, bisa digambarkan seperti apa situasi di Desa Tamato ini, baik secara geografis maupun secara aktivitas masyarakat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Tamato itu adalah hasil pemekaran dari desa induk Desa Baleangin pada tahun 1986, sehingga Desa Tamato ini menjadi desa persiapan pada tahun tersebut, yaitu 1986. Hari ini jumlah penduduk daripada Desa Tamato itu di sekitaran kurang lebih 4.000 dan luas wilayah 18,45 km, dan penduduk ini berbagai macam pekerjaan, penghidupan masyarakat Desa Tamato. Di angka 40% adalah karyawan PT Lonsum, karyawan PT Lonsum yang bekerja di PT Karet. Yang kedua, di angka 40% adalah para petani. Petani ini ada beberapa komunitas di dalamnya. Ada petani pengrajin pembuat gula, ada petani penyadap karet, perkebunan karet lokal atau milik pribadi masyarakat, dan ada komunitas coklat dan merica. Ya, jadi beberapa tahun terakhir ini kan Desa Tamato lagi giat-giatnya melakukan pengembangan di sektor wisata desa. Salah satunya adalah Bulu Padido. Bisa digambarkan bagaimana nilai sejarah yang ada di tempat ini, yang konon katanya itu ada kaitan dengan legenda Saudi Gading? Makasih. Kenapa Desa Tamato hadirkan sebuah destinasi wisata? Karena itu adalah sebuah kewajiban terkait dengan penggunaan dana desa.
Dan yang kedua, potensi di Desa Tamat itu ada untuk dikembangkan karena itu adalah salah satu aset desa yang mana kemudian kita sepakat bersama untuk kemudian kita anggarkan dalam pengembangan desa wisata. Ya, kenapa hari ini ada wisata Bulu Padido? Karena kami punya sejarah. Ya, bukit batu berdiri tegak, namanya Bulu Padido, yang mana sejarahnya adalah bukit laut. Dan menurut orang tua kami, para pemuka masyarakat di sini, bahwa bukit ini ada hubungannya dengan legenda Sarwi Gading yang ada di Luwu. Inilah yang menjadi sebuah motivasi untuk kami di pemerintah desa dan masyarakat desa, sehingga kami kembangkan sebuah destinasi wisata yang kolaborasi antara pemandangan alam, wisata buatan, wisata budaya, dan cakar budaya, cakar batu. Ya. Ada namanya di sana lapak lipa. Lapak lipa itu sebuah batu yang menggambarkan sebuah lipatan baju. Jadi sejarahnya itu perempuan pertama yang menenun di Padido itu, di lapak lipa itu adalah perempuan pertama orang Kajang. Sampai hari ini ritual orang Kajang, ketika ada orang meninggal perempuan orang Kajang di daerah Kajang, maka wajib batu nisannya itu diambil di Bulu Padido. Itulah sebuah perjalanan sejarah yang sampai hari ini masih ada dan masih dirawat oleh orang-orang Kajang. Ya, jadi saya kira cukup menarik ya motivasi yang kemudian melakangi lahirnya pengembangan wisata ini. Tetapi di sisi lain Pak Desa, apalagi yang menginspirasi sehingga pemerintah Desa Tamat mengembangkan pariwisata ini selain karena motivasi sejarah itu tadi? Ya, tentunya salah satu motivasi adalah kami punya potensi untuk kami kembangkan. Potensi itulah kami rembukan dengan berbagai semua sektor, baik dari teman-teman pendamping, baik dari tokoh masyarakat, dan para teman-teman pemuda yang punya potensi untuk mengembangkan wisata ini, sehingga lahirlah namanya wisata Bulu Padido yang memang memanjakan para pengunjung untuk menikmati sebuah wisata yang kami sajikan. Bisa juga digambarkan seperti apa sih proses-proses memulai ini ide? Kan tentu bahwa mendorong satu kegiatan wisata yang cukup besar seperti ini kan tidak sederhana. Bagaimana pemerintah desa memulai itu? Kami pertama pemetaan dan potensi itu ada. Lalu kami tetapkan di sebuah dokumen penting, yaitu RKPDes dan APBDes, sehingga kami dalam waktu 3 tahun ini kami bertahap dalam penganggarannya, sehingga hari ini kita masyarakat sudah rasakan manfaatnya dengan PAD yang besar untuk Desa Tamato, dan sampai hari ini, detik ini, kami telah membebaskan pajak PBB untuk warga Desa Tamato yang berdomisili di Desa Tamato. Dalam hal ini yang dibayarkan adalah pendapatan asli desa, dan itu kesepakatan bersama antara Pemdes, BPD, dan masyarakat yang ada di sekitar Desa Tamato. Sehingga ini memang kami tidak henti-hentinya untuk mengembangkan ikon-ikon ini yang ada di atas itu memang sangat potensi untuk memang dimanfaatkan oleh para pengunjung. Apa saja ikon-ikon atau titik-titik wisata yang ada di sekitar Bulu Padido? Ya, pertama itu ketika kita melewati atau proses untuk sampai ke puncak itu, kita sudah menikmati pemandangan alam yang mungkin langka di Sulawesi Selatan, karena kita lewati hutan karet. Ya, kalau saya tidak salah, hutan karet ini ya satu-satunya di Sulawesi Selatan, dan begitu tertatahnya pohonnya dengan dengan jarak yang sudah diatur sedemikian rupa, dengan rumput yang rapi. Di situ belum kita masuk ke puncaknya, kita sudah
mensajikan sebuah pemandangan yang enak dan dimanfaatkan untuk para pengunjung. Belum lagi memang proses untuk naik ini butuh perjuangan karena agak sedikit naik, tanjakan. Tetapi ketika sampai di atas ada beberapa wahana yang kami sajikan. Pertama adalah wisata buatan. Ada 2 kolam renang yang sampai hari ini kita pakai, yaitu kolam renang dewasa dan kolam renang anak-anak di atas ketinggian yang mana ini bisa kita pakai untuk berfoto dan berselfie di sebuah kolam yang di puncak, dan bisa kita berfoto dan latarnya itu alam luas, pemandangan yang luas, sehingga ini bisa memanjakan para pengunjung. Yang kedua, ada tempat spot foto, ada 5, ada 7 spot foto yang memang kita siapkan untuk para pengunjung. Yang selanjutnya ada flying fox. Flying fox ini yang punya nyali, yang punya nilai ekstrim, yang nyali itu bisa dimanfaatkan juga. Yang selanjutnya itu ada ski bike, sepeda di atas udara tergantung, yang bisa juga kita gunakan, yang bisa kita pakai untuk berselfie dan berfoto. Dan beberapa gazebo yang ada di atas, fasilitasnya itu ada musola yang kita sudah buat, ada WC, villa ada, dan makanan-makanan khas yang ada di sini itu kami juga sajikan, sehingga para pengunjung memang sudah tidak ragu lagi dan sudah tidak kebingungan lagi ketika sudah di atas, karena kami sudah siapkan para pelaku UMKM yang ada di desa, kami juga hadirkan. Ya, seperti itu. Saya kira ya luar biasa apa yang kita dengarkan dari Bapak Kepala Desa. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, jangan lewatkan bahwa di sini ada salah satu tempat wisata yang akan membuat kita nyaman ketika sampai di atas dengan sejumlah panorama alam yang sangat indah. Bapak Desa, terakhir apa sih harapan Bapak Kepala Desa terhadap apakah Kementerian Desa ataupun pemerintah kabupaten untuk ke depan supaya pariwisata Bulu Padido ini betul-betul bisa bersaing dalam skala nasional? Ya, sampai hari ini kami tidak berhenti untuk pengembangan. Ya, ada beberapa memang kekurangan. Salah satunya adalah akses. Ya, kami berharap bahwa mudah-mudahan dengan hadirnya wisata ini juga, dan kami bisa memohon kepada kementerian untuk hari ini kami untuk melengkapi fasilitas yang ada sehingga pengembangannya besar dan bisa bersaing di wisata-wisata lain, itu hanya untuk dibantu dalam hal pengadaan fasilitas jalan atau pengembangan jalan untuk pengecoran, sehingga akses untuk menuju ke Bulu Padido ini bisa lancar dan tidak ada kendala. Seperti salah satu manfaat dari desa wisata gunung atau bukit Padido itu adalah salah satu panduan bagi para pelaut di Bulukumba ketika sudah ada di dalam laut, bahwa arah menuju pinggir laut itu dia sudah melihat, ketika dia sudah melihat dua bukit ini, yaitu Bukit Padido dan Bukit Bulu Sani, sehingga itu menjadi dasar bagi para pelaut yang ada di Kabupaten Bulukumba, di wilayah kota Kabupaten Bulukumba. Kami adalah salah satu desa yang menerima desa binaan dari Kementerian Pariwisata, dan kami adalah salah satu peserta lomba ADWI, Akademi Desa Wisata di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Bapak Menteri Pariwisata, dan salah satu
bentuk piagam penghargaan untuk kami adalah untuk peserta desa binaan Kementerian Pariwisata, dan ini insya Allah kami akan kembangkan dan kami akan tingkatkan di masa-masa yang akan datang ketika ada lomba adwi selanjutnya atau lomba desa wisata selanjutnya. Terima kasih. Ya, saya kira cukup perbincangan kita dengan Bapak Kepala Desa.